Oleh karena itu umur tidak menjadi masalah. Ya, mau yang lebih tua laki-laki, yang lebih tua perempuan, yang penting didasari dengan niat yang baik, yang penting ya sungguh-sungguh untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, maka di sini Sayyidatuna Khadijah yang sudah yang sudah umur 40 tahun pun masih bisa memberikan keturunan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan 6 anak daripada 7 anak daripada anak-anak Rasul SAW semuanya berasal daripada Sayyidina Khadijah. Ya, dari Sayyidina Khadijah Nabi SAW mendapatkan anak Sayyidina Qasim, mendapatkan anak Sayyidina Abdullah, ya, yang diberi laqab At-Tahir At-Tayyib. Ya, kemudian mendapatkan anak yang bernama Zainab, yang mendapatkan anak yang bernama Ummu Kulsum, yang mendapatkan anak juga yang bernama Ruqayyah. Jadi 6 daripada anak-anak Nabi SAW dari Sayyidina Khadijah, kecuali satu, yaitu Sayyidina Ibrahim, yang Nabi SAW mendapatkan anak Sayyidina Ibrahim ini dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maka disitulah kemudian Nabi SAW mendapatkan anak ya, Sayyidina Ibrahim. Ya, itulah kisah daripada sebab daripada nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita melihat umur Sayyidina Khadijah ketika menikah 40 tahun dan Nabi 25 tahun, berarti beda 15 tahun. Oleh karena itu kalau Nabi SAW dilahirkan ya tepat di tahun Fil, tepat di tahun di saat Abraha membawa pasukan gajah ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah, dan di tahun itu Nabi SAW dilahirkan, berarti Sayyidatuna Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum kejadian tersebut. Ya, sebagaimana itu diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, yang mana Hakim bin Hizam tidak lain adalah ponakan daripada Sayyidatuna Khadijah. Hakim bin Hizam, Hizam ini saudara dengan Khuwailid. Ya, jadi Hakim bin Hizam ya bin Asad ya bin Abdul Uzzah bin Qusay, ponakan daripada Sayyidatuna Khadijah yang tahu banyak tentang Sayyidatuna Khadijah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum ya, tahun Fil. Jadi intinya ya 15 tahun beda jarak antara Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Atau lebih ya boleh kita katakan Sayyidatuna Khadijah lahir ya 60 atau 68 tahun sebelum hijrah. Karena ya Nabi Sayyidatuna Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi, hijrah sahabat Nabi ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah kita tahu Sayyidatuna Khadijah ya, meninggal wafat 3 tahun ya, sebelum hijrah. Dan di tahun Sayyidatuna Khadijah wafat juga wafatnya paman beliau, paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Abu Thalib wafat dalam tahun yang sama dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah, yang kemudian dikenal dengan nama Amul Huzun, yaitu tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ya, bagaimana tidak menyedihkan dua manusia yang memberikan support, memberikan dukungan yang luar biasa untuk Nabi Muhammad. Ya, Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Khadijah banyak memberikan dukungan dari dalam. Sayyidina Abu Thalib memberikan dukungan dari luar. Kalau mereka ya selama Sayyidina Abu Thalib masih hidup, selama Abu Thalib masih ada, mereka sungkan untuk mengganggu dan mencederai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Abu Thalib disegani ya oleh mereka. Karena Abu Thalib ini laki-laki yang mulia dan dari kalangan yang mulia, dari kalangan Quraisy yang mulia. Jadi selama ada Abu Thalib lah yang menjaga daripada Nabi Muhammad, ponakan beliau sendiri Nabi Muhammad SAW. Ya, dan daripada yang berkaitan dengan Khadijah, termasuk kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Bahkan seseorang yang pertama kali beriman dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu bagaimana cerita pertama kali Nabi menjadi Rasul. Bagaimana Nabi pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril. Yang mana Nabi SAW di saat itu sedang beribadah di Gua Hira. Ya, ada satu gua, yang gua itu berada di gunung, yang untuk sampai ke gua tersebut butuh waktu sekian jam, dan kita pernah menyobanya, itu butuh tenaga yang luar biasa, bahkan sampai kram kaki kita untuk naik. Itu padahal zaman sekarang ini yang sudah
mudah jalannya, aksesnya untuk naik ke gua tersebut. Bagaimana kita bayangkan zaman dahulu yang penuh dengan bebatuan yang besar, yang tajam-tajam, dengan duri-duri yang banyak. Ya, bagaimana perjuangan Nabi SAW dan juga perjuangan Sayyidina Khadijah. Yang mana Sayyidina Khadijah ketika Nabi khalwah, ketika Nabi uzlah dan beribadah di gua Hira tersebut, Sayyidina Khadijah yang menyiapkan semuanya untuk Nabi. Termasuk makanan, bekal, semuanya menyiapkan adalah Sayyidatuna Khadijah. Maka ketika Nabi SAW di saat beribadah di gua Hira tersebut, datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril datang dengan bentuk aslinya, bukan dengan bentuk manusia. Datang pertama kali memberi wahyu kepada Nabi dengan bentuk asli. Tidak heran ketika itu Nabi SAW kaget dan sampai pingsan karena belum kenal dengan malaikat Jibril. Yang dikatakan bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya ini menutupi langit besarnya, luasnya. Jadi bagaimana 600 sayap? Bagaimana Nabi tidak kaget di saat itu? Jadi ketika datang dengan bentuk asli dan hanya 2 kali malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad dengan bentuk asli. Pertama ketika menerima wahyu pertama kali. Dan kedua ketika Isra Mi'raj. Ketika kejadian Isra wal Mi'raj. Ya, itu yang kedua. Maka yang pertama kali ketika melihat malaikat Jibril pingsan. Kemudian ya, siuman dari pingsannya melihat lagi malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. Menurunkan pertama ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka Nabi pingsan lagi. Kemudian siuman lagi, pingsan lagi. Sampai Nabi ketakutan pulanglah, berlari untuk pulang ke rumah beliau. Dan disambut oleh Sayyidatuna Khadijah. Dan kemudian berteriak kepada Sayyidatuna Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku takut akan diriku. Maka Nabi Sayyidatuna Khadijah mengatakan, tidak perlu engkau takut, ya Muhammad. Aku yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan kamu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat niat buruk, niat yang tidak baik kepada Anda. Kenapa? Anda ya adalah seorang yang suka membantu orang lain, suka membantu fakir miskin, yang menyambung tali silaturahmi, yang memikul beban banyak di antara mereka yang lemah, ya, yang suka memberikan makan kepada para tamu-tamu dan seterusnya. Sehingga artinya dengan sifat-sifat yang mulia tersebut tidak mungkin Allah memberikan niat yang jelek atau memberikan sesuatu yang jelek kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya, Sayyidatuna Khadijah meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidur di pangkuan kanan daripada Sayyidatuna Khadijah. Setelah tidur di pangkuan kanan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau masih melihat makhluk tersebut? Yang dilihat malaikat Jibril. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Na'am, aku masih melihat, aku takut." Nah, belum tahu ketika itu siapa yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian dipindah oleh Sayyidah Khadijah ke sisi kirinya. Kemudian ditanya, masih melihat? Masih. Kemudian di tengahnya, dipindah ke tengahnya, pangkuan tengahnya. Masih melihat? Masih. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah melepaskan kerudungnya. Ketika melepaskan kerudungnya dan terlihat auratnya, terlihat kepalanya, ditanya oleh Sayyidah Khadijah, apakah masih engkau melihat makhluk tersebut, wahai Muhammad? Maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Saat ini aku tidak lagi melihat makhluk tersebut. Maka ya, Sayyidatuna Khadijah langsung menjadi lega, langsung tersenyum, langsung berseri-seri. Kenapa? Ya Muhammad, ternyata makhluk yang engkau lihat itu adalah malaikat Allah. Itu adalah utusan Allah. Dari mana Sayyidatuna Khadijah tahu? Dari ilmu beliau. Beliau belajar ya dengan orang tua beliau, dengan paman-paman beliau, yang mana di antara ilmu yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah diketahui bahasanya malaikat-malaikat Allah tidak akan berada di suatu tempat yang di tempat tersebut ada seorang wanita yang membuka auratnya. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Jibril, malaikat Jibril masih ada di rumah, maka kemudian dilepas auratnya, dilepas kerudungnya. Kemudian dikatakan tidak ada di saat dilepas kerudungnya. Maka di saat itu Sayyidina Khadijah merasa yakin bahwasanya yang datang yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah malaikat Allah. Dan beliau punya sejarah, memiliki ilmu, memiliki sejarah yang diketahui oleh beliau bahwasanya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini pernah ya ketika akan dibakar oleh Raja Namrud,
Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Najah Mamrud, maka untuk melempar Nabi Ibrahim ke atas api itu butuh manjanik. Butuh alat perang seperti ketepel besar yang melemparkan Nabi Ibrahim ke atas api yang tinggi tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah diikat di manjanik, di alat perang tersebut untuk melempar Nabi Ibrahim ke atas api yang besar, maka ternyata datang iblis menyerupai manusia. Atau iblis dalam keadaan tidak terlihat wujudnya. Yang kemudian iblis itu menahan alat tersebut sehingga tidak bisa melepaskan Nabi Ibrahim ke atas api. Ya, tidak bisa terlepaskan. Kemudian datang malaikat-malaikat. Nah, bukan seperti itu. Tapi ya, di situ ada malaikat-malaikat, bukan iblis, malaikat-malaikat yang datang menahan alat perang tersebut sehingga tidak bisa melempar Nabi Ibrahim. Tapi kemudian di situ datang iblis. Iblis mengatakan kepada mereka, kalau kalian semuanya ingin melempar Nabi Ibrahim, maka datangkan perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Perempuan-perempuan yang telanjang. Didatangkan mereka perempuan-perempuan yang telanjang. Maka di saat didatangkan perempuan telanjang, malaikat kabur dan malaikat tidak bisa lagi menahan alat tersebut sehingga mereka dengan leluasa melemparkan Nabi Ibrahim ke atas api. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu ruangan jika di dalam ruangan tersebut ada wanita yang membuka auratnya. Ya, oleh karena itu berapa banyak di rumah kita yang membuka aurat, bahkan yang lebih daripada kepala, lebih daripada itu. Nah, jadi di saat itu ya tentunya kita tidak akan didatangi malaikat-malaikat Allah yang tentunya membawa kebaikan, yang tentunya membawa rahmat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat-malaikat Allah yang membawa rahmat dan kebaikan itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ya ada jaros, ada bel, yang di situ ada gambar yang atau patung atau gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dikatakan bahwasanya malaikat Allah tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing, yang di dalam rumah tersebut, di ruangan tersebut ada anjingnya. Bahkan juga dikatakan tidak akan masuk malaikat Allah ke dalam ruangan yang di situ ada perempuan yang sedang haid. Ya, jadi itu termasuk sebab yang menghalangi datangnya. Oleh karena itu sebagian daripada salafus saleh mereka ketika masuk dalam suatu rumah atau akan masuk ke dalam suatu rumah, mereka akan tanya terlebih dahulu kepada orang yang menghuni rumah tersebut. Apakah di dalam ada perempuan yang tidak menutup auratnya? Kalau dikatakan iya ada perempuan yang sedang menutup auratnya, mereka tidak masuk. Sampai diperintahkan menutup aurat baru masuk. Ya, ini diantara sebagian salaf. Jadi sampai-sampai ada cerita yang mana ada seseorang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakarat, tapi tidak meninggal, tapi tidak mati-mati, padahal ya dalam kesakitan yang luar biasa. Kemudian diadukan masalah tersebut kepada seorang ulama. Kemudian ulama itu mengatakan mungkin ya di dalam rumah tersebut ada perempuan yang sedang membuka auratnya. Maka dikatakan iya memang ada. Perintahkan mereka untuk menutup aurat. Ketika diperintahkan kepada mereka dan mereka menutup auratnya, maka dengan mudah ya ruh daripada orang tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal ini menunjukkan bagaimana ilmu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala yang mengetahui tentang sifat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disitulah kemudian ketika diyakini bahwasanya yang datang adalah malaikat Jibril dan datang kemudian membawa wahyu, menyampaikan wahyu yang wahyu itu Iqra bismi rabbikal, maka disitulah kemudian Sayyidah Khadijah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidah Khadijah lah yang pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disusul dengan Sayyidina Abu Bakar, disusul dengan Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali juga ya seringkali hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian tentang kemuliaan Sayyidina Khadijah sangat luar biasa. Kebaikan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Khadijah dalam Islam ini sangat banyak. Di antaranya beliau ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu waktu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Atatka bi ina'in fihi ta'amun wa syarabun fa idza ja'atka faqra 'alaiha min rabbiha assalam wa minni. Faqra 'alaiha min rabbiha assalam wa minni. Wahai Muhammad, sebentar lagi Sayyidatuna Khadijah akan datang yang
Sayyidah Khadijah akan datang membawa wadah yang di dalam wadah itu ada makanan dan minuman yang disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa khidmah Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kalau beliau datang kepada Anda wahai Muhammad, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada beliau. Dan juga sampaikan kepadanya salamku, salam malaikat Jibril. Jadi satu kaligus mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan terlebih-lebih langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak didapatkan oleh manusia yang lain, tidak didapatkan oleh istri-istri yang lain, ya, kecuali untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Suatu waktu Sayyidatuna Khadijah ini, ya, kehilangan Nabi Muhammad. Kemudian menjadi bingung, kemana Nabi Muhammad? Beliau khawatir karena di saat itu di awal-awal Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, sehingga banyak yang mencaci maki, banyak yang berniat jahat kepada Nabi Muhammad. Ketika Sayyidah Khadijah tidak melihat Nabi Muhammad di dalam rumah di waktu yang semestinya ada di dalam rumah, maka Sayyidah Khadijah khawatir, bingung, takut terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Khadijah keluar dari rumah beliau mencari-cari Sayyidina An-Nabi SAW. Sampai beliau keluar dari pinggiran kota Madinah. Kemudian di situ beliau mendapatkan seseorang, kemudian ditanya seseorang tersebut oleh Sayyidah Khadijah, ya, melihatkah Nabi Muhammad SAW? Melihatkah kalian Muhammad bin Abdullah? Maka orang tersebut mengatakan, aku, ya, tidak melihat, tapi aku melihat dan aku yakin beliau ada di tempat ini. Dan kemudian pergi ke tempat yang ditunjuk. Ketika pergi ke tempat yang ditunjuk tersebut, ternyata benar. Ada di situ Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Khadijah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang laki-laki yang memberikan arah untuk mendapatkan Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan, itu adalah Jibril. Yang memberitahu Anda di mana Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Wa Jibril datang kepadaku barusan, yubasyir Khadijah bi baitin fil jannah bi baitin fil jannah min qasabin laisa fihi sahab wala nasab. Yang artinya Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira buat Anda dan mengatakan, berikan kabar gembira buat Khadijah dengan surga yang dibangun oleh Allah SWT dari emas, dari perak, yang di dalam surga tersebut tidak ada kegaduhan, yang di dalam surga tersebut tidak ada keramaian, yang di dalam surga tersebut, ya, tidak ada rasa lelah dan capek. Untuk Sayyidah Khadijah dapat gembira. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang Nabi SAW yang mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah secara khusus. Surga dari emas dan perak, surga yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada rasa lelah sama sekali di dalamnya. Ini bisyarah untuk Sayyidatuna Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah, bahkan dari Allah SWT dengan surga yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Sayyidah Khadijah, Masya Allah, selama menjadi suami untuk Nabi SAW tidak pernah mengangkat suara di atas suara Nabi. Selalu suaranya lembut, selalu suaranya tawadhu, ya, dan tidak ada rasa lelah. Kenapa? Sangat sudah banyak kelelahan yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah selama khidmah untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu bahwasanya ketika nikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah di atas kemuliaan yang luar biasa. Baik dia dipandang mulia oleh orang-orang Quraisy, begitu juga beliau memiliki harta yang begitu banyak dan beliau dihormati oleh mereka semuanya karena mereka butuh kepada kekayaan Sayyidah Khadijah. Tapi ketika nikah dengan Nabi Muhammad SAW, maka kekayaan Sayyidah Khadijah menjadi habis. Karena semuanya diberikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari harta Sayyidah Khadijah. Bahkan orang-orang Islam yang tidak punya pakaian, semuanya mereka berpakaian dengan pakaian dari harta Sayyidah Khadijah. Jadi semuanya ketika butuh bantuan untuk perang, Sayyidah Khadijah yang memberikan bantuan untuk Nabi Muhammad. Semuanya diberikan. Kita tahu sampai ketika detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah, ketika itu Sayyidah Khadijah, ya, meminta satu permintaan kepada Nabi Muhammad. Apa permintaan yang disampaikan oleh Sayyidatuna Fatimah? Fatimah, sampaikan kepada ayah anda
bahwasanya aku meminta permintaan kepada Nabi Muhammad. Apa permintaannya? Pertama, meminta maaf atas kekurangan dalam melayani dan khidmah kepada suami beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kedua, aku meminta surban. Ya, aku meminta surban yang biasa dipakai oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai kain kafanku. Kenapa? Sayyidah Khadijah sudah tidak punya kain lagi yang dijadikan atau yang disiapkan untuk kafan beliau. Bahkan pakaian atau baju yang dipakai Sayyidah Khadijah di saat itu ternyata itu sudah semuanya ada tambalannya. Bahkan dihitung tambalan pakaian Sayyidah Khadijah di saat itu ada 83 tambalan. Dan tidak punya pakaian yang lain. Meminta sorban dari Nabi sehingga membuat Nabi nangis. Membuat Nabi meneteskan air mata. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Khadijah, seluruh harta kamu engkau berikan kepadaku. Engkau berikan kepada Allah. Untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tapi hanya engkau dan kamu sekarang hanya meminta surban. Engkau mendapatkan lebih daripada itu yang Khadijah. Ya. Dan disitulah ya kemuliaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu tidak heran ya, Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada Sayyidah Khadijah. Karena pengorbanan yang luar biasa. Sayyidah Khadijah suatu waktu ketika menyusui Sayyidatuna Fatimah. Yang ini ya ada di dalam kitab Abu Yahya Maliki. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidah Khadijah menyusui Fatimah. Yang Sayyidah Fatimah di saat itu tidak makan berhari-hari. Ketika menyusui Sayyidatuna Fatimah sampai air susu yang keluar daripada Sayyidatuna Khadijah itu bukan lagi yang keluar adalah ASI, tapi yang keluar ketika itu darah. Karena kurangnya makan daripada Sayyidatuna Khadijah. Karena tidak ada makanan di rumah beliau. Dan inilah yang membuat Nabi SAW kasihan. Kemudian digendonglah ya Sayyidah Fatimah dan ditidurkan dengan diayunkan di tangan Nabi Muhammad SAW sampai tertidur dan kemudian diletakkan di tempat tidur. Kemudian Nabi lelah. Ketika Nabi lelah sudah sepanjang hari ya dakwah di luar, maka Nabi tertidur. Kemudian ketika Nabi SAW tertidur, maka Sayyidah Khadijah menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dengan lemah lembutnya dan kasih sayangnya, Sayyidah Khadijah ya mengusap daripada keringat Nabi Muhammad, mengusap wajah ke Nabi Muhammad, mengusap rambut Nabi Muhammad. Dan kemudian ya sampai membuat Sayyidatuna Khadijah menangis dan meneteskan air mata, dan air mata itu menetes ke wajah Nabi Muhammad SAW dan membuat Nabi Muhammad terbangun. Ya, dan ketika terbangun itulah Nabi Muhammad kaget dan mengatakan, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena menyesal menikah denganku? Apakah engkau sedih karena harta kamu semuanya habis? Apakah kamu sedih ya karena kamu begini-begini? Tidak, itu semua wahai Muhammad, tapi aku menangis karena aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk dakwah Anda wahai Muhammad. Semua hartaku sudah habis. Semua aku yang miliki sudah aku berikan. Dan wahai Muhammad, kalau perlu nanti kalau aku meninggal dunia dan di saat engkau berdakwah dan engkau akan melewati sungai, tidak mendapatkan perahu, tidak mendapatkan kayu untuk atau jembatan untuk menyeberang sungai, ya, maka aku izinkan dan aku ridhoi, aku akan senang kalau engkau gali kuburanku dan engkau jadikan tulang-tulangku ini sebagai jembatan untuk engkau menyeberang. Itulah perjuangan daripada Sayyidah Khadijah untuk Islam. Dan semoga kita semuanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat daripada sifat-sifat Sayyidah Khadijah, walaupun sekian persen daripada sifat-sifat beliau. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia dengan sebab syafaat daripada Sayyidah Khadijah dan dekat dengan Sayyidah Khadijah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadini ya punya sajam ya samin al-khadina ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. يا كمل النساء يا مظهر